Ya kalau kita di Hindu kan memang persoalan kita sedang berupaya memperbaiki kualitas SDM kita. Tapi juga tidak boleh meninggalkan persoalan-persoalan lain yang juga sedang dihadapi oleh bangsa ini. Ya, yang dalam waktu dekat ya persoalan politik kan, demokrasi. Memilih kan tidak boleh hanya karena dekat saja. Kita harus lihat bagaimana concern beliau terhadap situasi umat Hindu hari ini yang jumlahnya 10 juta. Seperti Bung Riki tadi katakan bahwa jangan dilihat 10 jutanya, tapi ini adalah bagian daripada Indonesia kan begitu. Kita sudah berpengalaman 2019 dibenturkan, kan jelas dianggap ada kelompok kanan, kelompok kiri dibenturkan jelas. Ini kan sekarang yang lebih dominan muncul di publik, di media. Ini kan dua kelompok yang dianggap sama-sama nasionalis kemudian dibenturkan. Dan ini sangat riskan sekali. Anak muda ini sebenarnya sejak 2019 itu sangat jenuh dan bisa dikatakan muak melihat politik Indonesia yang pertama politik identitas, yang kedua politik saling serang personal kan begitu. Nah, belakangan kalau itu masih dimainkan oleh salah satu kandidat, kecil harapan dan peluang bahwa kandidat tersebut akan menang. Ini sebenarnya KMHD mau kemana? Pemirsa setia Gema Pos, pemilu 2024 tinggal menghitung hari, dan nanti di pemilu kalangan anak muda akan mendominasi sebagai pemilih. Hari ini kita kedatangan aktivis mahasiswa, seorang pemuda ini, Gen Z, Ketua Umum Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, Bung Iwayan Darmawan. Terima kasih Bung Riki. Apa kabar? Astunggare sehat. Astunggare sehat. Ini sepertinya kemarin sibuk sekali nih, harus atur-atur jadwal. Supaya tidak kalah sibuk dengan para kandidat capres dan cawapres lah Bung Riki. Jadi kita harus mengimbangi kesibukan mereka. Iya, ya aktivis ya harus sibuk dong. Betul. Apalagi jelang pemilu ini kan pasti banyak yang konsolidasi pasukan. Konsolidasi. Konsolidasi pasukan. Ya pemirsa Gema Pos, ini dengan Bung Darmawan, ini nanti kita akan diskusi dan ngobrol soal ini kan semuanya mahasiswa Hindu. Mahasiswa Betul. Hindu ya, Semua harus mahasiswa. Seluruh Indonesia itu mahasiswa Hindu semua. Seluruh Indonesia anggota KMHD wajib mahasiswa. Wajib mahasiswa dan Hindu. Dan Hindu dong. Nah, nanti kita akan ngobrol dengan Bung Darmawan tentang 2024. Bagaimana pandangannya tentang pemilu, tentang pilpres. Lalu kemudian ini KMHDI nanti teman-teman KMHDI mau kemana? Tapi sebelum ke sana nih, Bung Darmawan. Kemarin sepertinya saya dengar Bung Darmawan baru dari Bangkok. Betul. Aktivitas apa? Jadi kebetulan kita diundang dalam pertemuan Hindu dunia, mewakili Indonesia untuk berbicara tentang persoalan Hindu yang dihadapi di Indonesia secara umum seperti apa, dan kemudian langkah-langkah strategis apa yang bisa diambil bersama untuk persoalan yang dihadapi oleh umat Hindu hari ini. Umat Hindu yang ada di Indonesia. Itu berapa negara? Banyak negara ya? Ada kurang lebih 21 perwakilan dari berbagai negara di dunia. Pemuda aja atau umum? KMHD mewakili pemuda Indonesia, tapi dalam konferensi tersebut ada umum karena ada membahas politik, ekonomi, dan membahas keumatan secara umum juga. Oh, jadi memang di Bangkok ya pertemuannya? Sendiri ya atau bareng kawan-kawan? Dari Indonesia kita berdua dari KMHDI, tapi ada salah satu perwakilan dari PHDI juga hadir di acara tersebut. Ya, kita kurang lebih bertiga lah, meskipun kalah banyak dari negara-negara tetangga. Ini unik pemirsa, jadi di Indonesia kan ada banyak agama yang diakui, termasuk salah satunya adalah umat Hindu, dan saya pikir umat Hindu ini lumayan banyak ya, apalagi ini kalau hitung-hitungan angka, hitung-hitungan angka untuk 2024 menjelang pemilu kan biasanya pasti semua jualan angka ini. Jualan angka. Nah kondisinya kalau Bung Darmawan di Indonesia itu berapa sih jumlah orang Hindu, umat Hindu? Ya kalau kita lihat sebaran umat Hindu kan ya kurang lebih di 27, hampir ya mendekati 30 provinsi kita ada. Cuman kan secara populasi kita beragam. Tapi kalau kita lihat hari ini, Bali saja mungkin hari ini 5 juta. Belum di beberapa daerah seperti Lampung, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah yang kalau kita jadikan satu datanya ini 10 juta harusnya kita ada.
Oh. 10 juta kita harusnya ada. Kurang itu nggak mungkin. Gitu. Tapi nggak tahu kalau BPS hari ini angkanya berapa. 10 juta ya? Ya, 10 juta. Dan teman-teman KMHD banyak juga? Ya hari ini ya paling tidak data yang sejak 30 tahun lalu mungkin sekitar 30 ribuan yang sudah tercatat. Karena memang dari awal kita kan database kita masih berantakan. Okay. Tapi yang terdata di sistem ya sekitar 30 ribuan. Ya. Jadi ngitung 30 ribu ya lumayan lah untuk ini penggeraknya, aktor-aktornya. Harusnya lumayan dan sudah cukup banyak juga yang mewarnai perpolitikan tanah air. Tapi selama ini teman-teman KMHDI aktivitasnya apa aja, Bang? Kalau kita memang kan concern di pendidikan, ya, juga sosial, lingkungan, juga ada beberapa diskusi belakangan yang kita sedang aktif lakukan terkait dengan pemilu, terutama ya 3 hari yang lalu kalau tidak salah kita ngundang perwakilan relawan milenial dari 3 kandidat untuk berbicara tentang bagaimana pandangan capres terhadap guru Indonesia ke depan. Begitu. Oh. Cukup seru karena memang guru kan menjadi concern dan menjadi persoalan serius yang kita hadapi sekarang, Bung. Guru? Ya. Guru seperti apa? Guru? Ya, kita kan sedang memperingati Hari Guru di tanggal 25 kemarin. Jadi jangan sampai guru hanya dieksploitasi tapi tidak ada kepastian bagaimana jenjang karirnya, termasuk gaji gurunya, kan begitu. Itu menjadi concern kita juga. Nah, mungkin ini pemirsa banyak yang belum tahu ya. Organisasi mahasiswa Hindu KMHDI mungkin nggak semua orang bisa tahu. Ini selain tadi diskusi, ini teman-teman sebenarnya ini berkumpul di KMHDI di mahasiswa Hindu. Ini apa sih misi yang dibawa? Ngapain teman-teman ngumpul terus kemudian ini Bung baru juga kan? Betul. Saya lihat baru 3 bulan. Baru 3 bulan gitu. Jadi mau seperti apa teman-teman nanti gabung juga di Cipayung? Betul, kan? gabung di kelompok Cipayung Plus. Ada isu nggak yang dibawa untuk teman-teman Hindu? Ya kalau kita di Hindu kan memang persoalan kita sedang berupaya memperbaiki kualitas SDM kita. Ya, tapi juga tidak boleh meninggalkan persoalan-persoalan lain yang juga sedang dihadapi oleh bangsa ini. Ya, yang dalam waktu dekat ya persoalan politik kan, demokrasi. Karena KMHDI juga didirikan juga salah satunya untuk mengawal dan menjaga demokrasi ini agar tetap tegak di negara kesatuan Republik Indonesia. Kan begitu. Jangan sampai kita sudah sedikit apatis, tidak peduli terhadap situasi bangsa yang kita hadapi hari ini, begitu. Jadi ya jangan bilang sedikit lah, kita sama bangsa. Kalau secara hak kita harusnya sama, sama. Tapi secara persentase kan kita harus berbicara angka. Oke. Jadi ngomongin angka nih, ini kan ada sekarang menghadapi pemilu 2024. Sudah ada 3 kandidat calon presiden, calon wakil presiden. Nomor urut sudah ditetapkan. Nomor urut 1 ada Pak Anies dan Caimin. Nomor urut 2 Prabowo Gibran. Nomor urut 3 Ganjar dan Pak Mahfud. Kalau menurut pandangan teman-teman, Bung Darmawan, ini dari ketiga calon presiden kita ini itu seperti apa? Kalau kita berbicara, ini kan panjang sekali. Kalau nomor urut 1 kan Mas Anies ini hampir 1 tahun pasca lengser dari gubernur sudah mendeklarasikan, diusung oleh Nasdem waktu itu. Kita juga bisa melihat bagaimana track recordnya menjadi gubernur, apalagi kita di Jakarta, dekatlah dengan bagaimana kebijakan-kebijakan beliau, begitu juga Caimin, manuvernya. Tapi kita mengajak teman-teman semua, khususnya mahasiswa Hindu, melihat bagaimana latar belakangnya, backgroundnya, jejak politiknya seperti apa, termasuk juga kebijakan-kebijakan yang sudah dihasilkan untuk bangsa. Apalagi Mas Anies juga pernah menjadi Menteri Pendidikan di era Jokowi periode pertama. Tentu kan kita bisa melihat bagaimana sepak terjangnya. Kalau nomor 2, Pak Prabowo yang sudah tidak asing di kancah perpolitikan tanah air kan, sosoknya yang legend, karismatik dan juga punya daya juang tinggi. Ya, berapi-api kalau sudah membicarakan tentang situasi kebangsaan kita hari ini. Apalagi beliau juga latar belakangnya militer, memahami geopolitik dan geostrategi. Karena hari ini kan situasi dunia sedang memanas. Ada Israel Palestina, Ukraina dan Rusia. Ya, Pak Prabowo dianggap oleh sebagian orang sangat expert di bidang itu. Ya, Mas Gibran juga kalau kita lihat pasangannya kan sosok muda, di
dibicarakan dan dianggap menjadi representatif anak-anak muda. Kalau yang nomor 3 ini agak belakangan dimunculkan, terutama nama Pak Mahfud. Tapi kalau kita lihat Pak Mahfud ini dipilih menjadi pasangan Pak Ganjar melengkapi karena sosok beliau yang bersih dan berpengalaman juga, pernah di eksekutif, legislatif dan juga yudikatif, melengkapi Mas Ganjar lah yang berpengalaman memimpin Jawa Tengah 10 tahun. Tapi secara umum ya harusnya kita melihat tidak boleh melihat sepotong-sepotong. Kalau kita lihat visinya, kemudian latar belakang dan jejak politiknya seperti apa, baru kita kemudian bisa menyimpulkan begitu. Kalau dari ketiga calon ada 6 nih ya, kan 3 pasangan. Betul. Nih. Mana yang menurut Bung Darwan ini paling dekat dengan teman-teman kelompok Hindu? Saya rasa semua dekat. Hanya saja kalau Mas Anies di DKI juga saya lihat beberapa kali hadir ke Pura, menghadiri kegiatan keumatan, bahkan menghibahkan memberikan lahan untuk pembangunan kuil di Kalideres kalau tidak salah di Jakarta Barat. Kemudian Pak Prabowo juga bisa kita ragukan dekat dengan umat Hindu di beberapa daerah, bahkan di Bali juga termasuk, meskipun hari ini sering-sering disebut sebagai kandangnya PDIP. Tidak sedikit juga orang umat kita yang dekat dengan beliau, termasuk juga daerah-daerah lain. Mas Ganjar juga cukup sering hadir di kegiatan-kegiatan keumatan, apalagi di Bali, karena beliau juga dari PDIP kan begitu. Artinya bahwa semua punya kedekatan, hanya pada momentum-momentum yang berbeda saja. Tapi yang ingin coba kita lihat, memilih kan tidak boleh hanya karena dekat saja. Kita harus lihat bagaimana concern beliau terhadap situasi umat Hindu hari ini yang jumlahnya 10 juta. Seperti Bung Riki tadi katakan bahwa jangan dilihat 10 jutanya, tapi ini adalah bagian daripada Indonesia kan begitu. Jangan sampai 10 juta ini sudah cuma 10 juta, toh juga tidak menentukan kan, tidak boleh begitu, Bung. Jangan sampai kita hanya menjadi objek politik pelengkap lagi kan. Susah. Tapi untuk diskusi teman-teman di KMHDI sendiri, ada nggak kecenderungan mau ke siapa sih yang paling cocok di hati teman-teman? Kalau secara organisasi kan tentu tidak diizinkan oleh ADART berpihak kepada nggak boleh. Iya dong. Deklarasi nggak bisa. Jangan. Kalau ada yang minta kita deklarasi, nanti kita arahkanlah kepada senior-senior yang lebih berpeluang untuk mengambil posisi itu. Tapi kalau secara umum mengarah kemana, kita rasa umat Hindu punya peluang untuk menilai semua pasangan ini, gitu, karena semua punya visi misi, punya kebijakan, punya rekam jejak, dan kemudian semua juga berhak memilih akhirnya, gitu. Dan KMHDI tidak pada posisi untuk mengarahkan kepada salah satu pasangan calon, tapi mengajak umat Hindu untuk melihat dengan jernih, jangan hanya mengandalkan kedekatan, kemudian merasa bahwa itu paling cocok karena paling dekat, tapi tidak melihat secara luas bagaimana kebijakan dan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk setidaknya membantu bagaimana umat Hindu bisa berkembang lah di Republik ini. Tapi secara internal memang nggak ada bahasan, ada mau kemana sih 2024, nggak ada. Kalau membahas secara khusus kebijakan organisasi tidak, tapi kalau sikap pribadi tentu kita akan kembalikan selama dia tidak membawa nama organisasi dan tidak membawa atribut organisasi saat bertemu dengan kandidat, apalagi menyatakan dukungan di muka publik, kan itu melanggar aturan dan otomatis akan kita silakan masuk politik kan begitu. Silakan masuk politik, jadi berpolitik saja dengan terang kan begitu. Nah ini kalau kita ngobrol mungkin dengan kawan aktivis yang punya kecenderungan, nanti idenya atau arah diskusinya pasti marah ke salah satu. Betul. Tapi kalau sama Bung Darwan nanti kita bisa belajar ini satu-satu. Harus kita buka ini, semua. Kalau kita bicara soal politik hari ini kan kondisinya adalah memanas. Ya, panas banget. Teman-teman mahasiswa, teman-teman aktivis pasti sudah mengikuti isu elit hari ini. Sedangkan kita kan berharap bahwa pemilu berjalan dengan secara ideal, jujur, adil, terus kemudian memberikan akses seluas-luasnya bagi masyarakat, memberikan pencerahan seluas-luasnya bagi masyarakat, terus nanti akan memberikan solusi pemimpin yang terbaik. Betul. Menghadirkan menghasilkan
pemimpin yang terbaik. Tapi kondisinya hari ini panas sekali. Betul, sangat sudah mulai panas. Sudah mulai panas. Sudah panas sekali. Ini kalau melihat kondisi hari ini yang saling serang, saling sindir-sindir, bukan saling serang ya, tapi saling sindir-sindir. Terus mungkin komen-komen buzzer. Ini buzzer sudah bekerja. Ini kalau melihat kondisi yang hari ini seperti apa menurut Bung Darmawan? Inilah cermin demokrasi hari ini, Bung Riki. Kalau kita lihat agak lambat perkembangannya, meskipun memang mengarah ada kemajuan. Tapi melihat elit hari ini yang harusnya menjadi teladan, mestinya tidak mempertontonkan lagi menyerang personal. Kemudian fokuslah kepada gagasan-gagasan yang mereka bawa harusnya, dan kebijakan yang akan diterapkan ketika memang nanti terpilih dan memimpin bangsa ini. Jadi politik saling serang, saling sandra ini kan sebuah politik kotor yang harusnya mulai kita tinggalkan. Jangan sampai kita sudah berpengalaman 2019 dibenturkan, kan jelas dianggap ada kelompok kanan, kelompok kiri dibenturkan jelas. Ini kan sekarang yang lebih dominan muncul di publik, di media. Ini kan dua kelompok yang dianggap sama-sama nasionalis kemudian dibenturkan. Dan ini sangat riskan sekali. Jangan sampai nanti justru kelompok-kelompok ekstrim yang kemarin sakit hati karena kalah atau lain sebagainya itu menjadikan ini sebagai momentum untuk membenturkan kelompok-kelompok nasionalis. Akhirnya ini yang sangat berbahaya karena tidak jelas ini yang nasionalis kanan atau kiri nggak bisa kita bedakan karena sama-sama nasionalis kan begitu. Ini yang sangat berbahaya yang kita lihat. Jadi teman-teman mengantisipasi bahwa ini ada potensi nanti menimbulkan chaos sampai menimbulkan chaos. Itu jadi diskusi kalau jadi diskusi di kelompok anak-anak muda. Jadi karena kita berbicara pengalaman dan melihat situasi hari ini, potensi itu kan ada. Apalagi kita melihat hari ini dua poros lah yang kita anggap antara istana dengan mantan presiden kita juga kan, Presiden Ibu Mega. Ya, ini kan sedang dibenturkan di media. Nah, mestinya ini yang tidak perlu dikompor-kompori oleh buzzer hari ini, oleh buzzer siapapun. Sehingga ini akan menimbulkan riak-riak di bawah, di akar rumput. Justru ini akan menjadi pemicu konflik berkepanjangan. Karena Pilpres ini kan tidak ada yang menjamin akan satu putaran. Potensi dua putarannya yang lebih besar. Kalau seandainya dua putaran, satu putaran pertama, seandainya ini nomor 2 dan nomor 3 yang lolos ke putaran kedua, ini kan panjang sekali. Gitu. Kalau seandainya nomor 2 nomor 3, kan tapi masih bisa ada opsi lain. Nomor 1 ya, bisa saja nomor 1 satu putaran kan, begitu. Diam-diam satu putaran kan. Satu putaran karena mereka nggak berbentur jadi nggak bersinggungan, ini maju aja begitu kan. Tapi kalau menurut Bung, efek dari kondisi politik kita hari ini untuk pendidikan teman-teman yang milenial, yang Gen Z itu jadinya mereka lebih terbuka, mereka lebih sadar, atau kemudian ini justru membuat mereka jengah dengan kondisi malas lah ini ikut dalam politik, apa pilpres malas lah. Padahal hari ini menurut data itu kan 50% lebih nanti pemilihnya adalah anak muda. Betul. 56% kalau tidak salah data dari KPU bahwa pemilihnya adalah milenial dan Gen Z kan begitu. Dan sekitar 20% itu belum menentukan pilihan. Nah, inilah yang akan menentukan nanti apakah salah satu pasangan ini akan bisa menang satu putaran atau tidak kan begitu. Tapi kalau kita berbicara tentang kondisi anak muda hari ini, melihat situasi politik, kita lihat bahwa anak muda ini sebenarnya sejak 2019 itu sangat jenuh dan bisa dikatakan muak melihat politik Indonesia yang pertama politik identitas, yang kedua politik saling serang personal kan begitu. Nah, belakangan kalau itu masih dimainkan oleh salah satu kandidat, kecil harapan dan peluang bahwa kandidat tersebut akan menang. Gitu. Karena anak-anak muda hari ini ya lebih suka politik yang menawarkan gagasan, tidak terlalu panjang juga gagasannya, cenderungnya justru hanya janji-janji, tapi realistis saja, mengukur kemampuan bangsa kita kan harus membreakdown APBN kita, situasi geografi kita, kemudian sumber daya alam kita, untuk kemudian
bisa melihat apa yang bisa dilakukan bangsa ini 5-10 tahun ke depan begitu. Kalau hanya mengandalkan janji tanpa mengukur bagaimana kemampuan bangsa kan tidak mungkin. Gitu. Dan saya rasa itu yang harusnya mulai ditampilkan oleh kandidat. Jangan lagi saling serang personal, tapi juga tidak boleh hanya mengandalkan sesuatu yang viral. Contoh hari ini kan beberapa media digunakan untuk menaikkan elektabilitas saja tanpa ada isi dari konten yang ditampilkan oleh tim relawan masing-masing kandidat ini gitu. Jadi mendorong teman-teman relawan ya isinya lah diperbanyak gitu. Betul, ya harusnya kan yang dibuka adalah visi misinya gitu. Anak muda ini mau diapakan yang jumlahnya 56% dari jumlah pemilih hari ini begitu. Visi ekonomi, kata kemandirian ekonomi, membuka lapangan kerja. Ya kalau kita lihat hari ini kan berapa banyak lapangan kerja yang bisa diciptakan oleh pemerintah gitu, dan sedangkan angkatan kerja sangat besar sekali, daya serapnya kecil. Apakah kita akan mengandalkan pekerja kasar yang kita kerjakan semua di tambang-tambang yang ada? Kan tidak mungkin, harus ada inovasi dan kreativitas lah pemimpin kita ke depan begitu, Bang. Tapi kalau ada isu ini terkait, ini menurutku juga jadi menarik juga, mungkin jadi diskusi oleh anak muda. Hari ini salah satu kandidat pasangan di Pilpres itu adalah anak dari presiden. Ini nomor urut 2 Mas Gibran kan gitu. Itu banyak isu bicara ini dinasti politik. Ini dinasti politik, ini hal yang bisa dikatakan ini nggak boleh terjadi di Indonesia kan begitu. Ada isu-isu yang begitu yang menyebar. Kalau menurut Bung Darmawan gimana melihat kondisi bahwa hari ini ada nih anak presiden nyalon menjadi cawapres, bapaknya masih menjabat sebagai presiden? Kalau kita lihat kan memang keputusan MK kemarin kan sangat dekat sekali dengan masa pendaftaran dan penetapan kandidat atau capres dan cawapres. Ini juga kita lihat sebagai, kalau kita lihat sebagai peluang bagi anak muda kan tentu ini peluang. Artinya semua punya peluang untuk mengisi posisi baik capres ataupun cawapres. Tapi kalau kita lihat juga dari sisi etika politik, saya rasa masyarakat juga bisa menilai bahwa posisi hari ini presiden masih menjabat, kan begitu. Dan sedangkan anak beliau Mas Gibran ini kan juga didorong menjadi cawapres, meskipun tidak ada instruksi langsung dari istana gitu. Tapi kalau kita berbicara etika, ya ini harus kita akui bahwa ini bagian daripada dinasti. Kalau kita tidak boleh menutup mata kemudian mengatakan tidak dinasti karena sudah melalui proses, tidak bisa begitu. Tapi juga akhirnya karena MK sudah memutuskan itu, menetapkan itu, kemudian KPU sudah menetapkan bahwa pasangannya ada 3 dan Mas Gibran termasuk dan terdaftar sebagai pasangan Pak Prabowo, ya inilah pasangan yang harus kita pilih ke depan. 3 pasangan ini siapa yang kita pilih? Pertimbangannya ya termasuk mungkin itu tadi, pertimbangan politik dinasti, yang calon nomor 1 mungkin ada pertimbangan lain, contoh kayak seperti Mas Anies yang erat dan dekat sekali kaitannya dengan politik identitas, Mas Ganjar dan Pak Mahfud mungkin juga ada rekam jejak persoalan lain yang selama beliau menjabat di Jawa Tengah, persoalan lingkungan yang kemarin sempat ramai dibicarakan kan begitu. Ya, artinya inilah fakta yang harus kita lihat bersama, tidak perlu ditutup-tutupi lagi karena kita harus memilih. Gitu. Tinggal kita sekarang akumulasi dari berbagai macam pertimbangan termasuk visi misi dan rekam jejak serta latar belakang politiknya lah yang harus menjadi kesimpulan kita nanti. Ya lagi-lagi masyarakat yang harus menentukan. Betul. Ya, ini fakta yang harus kita buka bersama. Gitu. Tidak ada lagi yang ditutup-tutupi. Gitu. Tapi kalau teman-teman KMHDI itu pengennya itu calon yang seperti apa? Presiden yang seperti apa nih? Ya, kalau berbicara presiden yang seperti apa, ini kan agak harusnya perfect lah, ya kan begitu, perfect lah. Dan yang pasti bahwa melanjutkan apa yang sudah dimulai dan dilakukan oleh presiden pertama sampai presiden ke-7. Jadi wajib dilanjutkan. Gitu. Kemudian yang kedua, punya visi yang bagus, punya misi yang jelas untuk mencoba sedikit menaikkan pride anak-anak muda terhadap bangsanya ini. Jangan sampai kita punya
SDM yang melimpah, apalagi kita berbicara bonus demografi, jangan sampai SDM yang kita miliki hari ini over populasi tapi tidak punya produktivitas. Jadi kita harus coba mendorong para pasangan capres dan cawapres ini berbicara tentang strategi ini gitu. Jangan sampai khususnya KMHDI Hindu 10 juta tidak mendapat perhatian serius, kan begitu juga termasuk di dalamnya, dan termasuk juga SDM yang lain yang di luar Hindu, kan begitu. Kemudian juga kita perhatikan bahwa yang kita harapkan ya benar-benar nasionalis gitu, karena semua mengaku nasionalis, tapi dalam praktek berbangsa, bernegara, dan dalam pengambilan kebijakan praktek-praktek diskriminasi itu masih sering terjadi. Kita tidak bisa menutup mata. Jadi ini harus kita pastikan, jangan sampai nanti ada pemimpin bangsa yang hanya memprioritaskan kelompok mayoritas di negara yang katanya demokratis dan nasionalis ini gitu. Itu yang menjadi perhatian serius kita. Nah, ini kayaknya Bung Darmawan dan kawan-kawan ini masih punya istilah tadi kesebut minoritas, mayoritas. Kayak masih ada yang mau disampaikan gitu, kayak masih kita ingin bahwa kemudian semuanya disetarakan. Betul. Tapi kayaknya Bung Darmawan masih ada unek-unek. Pengennya apa? Bung ngomong aja. Kok pengennya apa sebenarnya dari kawan-kawan yang lagi diperjuangkan gitu, supaya ini calon presiden dan calon wakil presiden nanti yang mendengar atau masyarakat itu tahu sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh kawan-kawan? Gini, kita melihat Presiden Jokowi 10 tahun terakhir lah, beliau berbicara tentang ekonomi pondok pesantren, bicara tentang entrepreneurship pesantren gitu. Kemudian tentang bagaimana pendidikan di pesantren dan madrasah gitu. Ya, Hindu kan punya juga pasraman, punya pendidikan non formal, punya perguruan tinggi yang SDM-nya kalau kita bisa lihat secara infrastruktur, secara kualitas SDM juga perlu mendapatkan perhatian serius. Jangan sampai ya itu tadi kebijakan kita ada keberpihakan gitu. Kalau berpihaknya kepada seluruh anak bangsa tidak masalah, tapi kalau berpihak kepada yang lain kan ini yang kita sayangkan. Gitu. Jadi kalau ada kebijakan yang berlaku untuk salah satu golongan, berlakukan juga pada golongan-golongan yang lain, supaya anak bangsa ini mendapatkan hak yang sama, termasuk KMHDI dan umat Hindu. Iya, ini ini kayaknya dari hati ya. Iya. Ini yang diperjuangkan oleh teman-teman di KMHDI. Tapi pasti ini nanti dari 3 ini akan ada salah satu yang akan menjadi presiden. Betul. 2024. Apa yang ingin Bung Darmawan sampaikan kepada siapapun nanti presidennya, bahwa Indonesia harus seperti ini, Indonesia harus dibawa seperti ini? Iya, ini kan ada satu tahap lah, Februari nanti kan, putaran kedua juga kayaknya masih panjang ini, sekitar bulan Juni kan gitu. Jadi tapi mungkin akan ada sesi berikutnya kan sebelum putaran kedua. Iya, tapi kalau kita boleh berbicara tentang harapan kita anak-anak muda, bahwa bangsa Indonesia ini kan bangsa yang besar, kita berjuang berdarah-darah untuk merebut kemerdekaan bangsa kita. Jangan kemudian bangsa ini dibiarkan berada di posisi yang tidak punya keberanian untuk melompat lebih tinggi menjadi negara yang besar, negara yang berdikari dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang kita miliki hari ini. Harusnya kita bisa lebih besar daripada hari ini dan lebih tinggi posisinya dan dapat bersaing dengan negara-negara besar yang lain. Karena mimpi besar kita ingin menjadi 3 atau 5 negara besar di dunia, ya kita kan perlu pemimpin yang punya keberanian, tidak mudah digencet oleh blok manapun begitu. Justru kita harus menunjukkan diri bahwa bangsa kita juga punya pendirian yang teguh dan punya sikap, terutama persoalan situasi politik global hari ini gitu. Jangan sampai kita hanya menjadi objek politik mereka yang hari ini mendominasi terutama perekonomian dunia gitu. Jadi pada akhirnya ya pemimpin hari ini butuh keberanian, butuh inovasi, karena keberanian untuk menghadapi tekanan dunia, inovasi untuk melihat persoalan bangsa hari ini dengan jumlah sumber daya alam yang sudah kita habiskan untuk membangun bangsa,
dengan jumlah sumber daya manusia yang kita miliki, yang kita harapkan dapat memberikan bonus demografi 2045, kan perlu inovasi. Jadi kita kalau sudah punya keberanian, punya inovasi, yang terakhir memimpinlah dengan tulus. Gitu. Belakangan kita dipertontonkan dengan ya pejabat-pejabat dan elit-elit ini saling sandera, saling tangkap, justru ternyata sama-sama mengkhianati rakyat kan. Untuk apa? Budi. Tulus lah. Iya, harus tulus. Jadi susah kalau punya pemimpin berani, bekerja keras, tapi tidak tulus. Luar biasa ini kalau ngobrol sama aktivis, ini pasti panjang ini. Terakhir deh, Bung, biar nggak panjang-panjang. Terakhir, Bung Darmawan, ini untuk pemilu 2024 ngajak supaya mungkin teman-teman biar nggak salah pilih gitu. Silakan. Untuk teman-teman semua, kader KMHDI, umat Hindu dan masyarakat Indonesia khususnya, dan bahwa politik hari ini harus kita ikuti dengan penuh kesadaran, karena akan menentukan nasib bangsa kita bukan hanya 5 tahun. Jadi 5-10 tahun ke depan juga akan ditentukan oleh politik hari ini. Jadi gunakan hak pilih dan jangan terjebak pada politik identitas dan yang mengarahkan kita untuk saling pecah belah antar pilihan dan antar dukungan. Mari bersatu kepentingan bangsa di atas kepentingan segalanya. Kita Hindu, ada yang Muslim, ada yang Katolik dan yang lain-lain, ya itu harus duduk bersama dan tidak lagi membicarakan persoalan latar belakang agama masing-masing, tapi lebih kepada bagaimana bangsa ini ke depan akan bisa lebih maju dan bersaing dengan negara-negara besar yang lain. Luar biasa. Terima kasih. Siap. Nanti kita pasti diskusi lagi ini Iya. dengan topik-topik nanti yang mungkin dekat-dekat Februari lah, Mas. Dekat-dekat supaya ada keputusan KMHDI kemana arahnya. Kan begitu. Berarti sepertinya memang harus kita undang lagi untuk memastikan ini sebenarnya KMHDI mau kemana gitu. Kalau sekarang belum ada keputusan. Masih 2 bulan. Masih 2 bulan, siapa tahu nanti sudah ada keputusan kan buat kita. Sudah. Oke, terima kasih. Terima kasih. Pemirsa Setia Kemopos, kalau nanti masih ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga like dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.